Jungle. Untuk materi yang pertama ada pengertian dari globalisasi. Di era modern saat ini, istilah global sudah menjadi sangat familiar bagi kita. Hal ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari aktivitas, makanan, pakaian, hingga gaya hidup yang dipengaruhi oleh pengaruh global. Globalisasi merupakan fenomena dalam peradaban manusia yang terus berkembang dalam masyarakat global. Kehadiran teknologi, informasi, dan komunikasi memainkan peran penting dalam mempercepat proses globalisasi ini, yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan yang menghadirkan tantangan baru yang perlu diatasi untuk memanfaatkan globalisasi demi kepentingan masyarakat. Istilah globalisasi mulai dikenal masyarakat dunia sekitar 20 tahun yang lalu dan semakin populer sebagai ideologi dalam 5 hingga 10 tahun terakhir. Proses globalisasi ditandai dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah merubah dunia secara mendalam. Perkembangan globalisasi awalnya dipicu oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang pada gilirannya mempengaruhi bintang politik dan ekonomi, sosial, hingga budaya. Sebagai contoh, dengan adanya internet parabola, televisi, hingga orang belahan dunia manapun dapat mengakses cepat berita dari tempat lain. Ini membuka ruang interaksi bagi antara masyarakat global yang saling mempengaruhi, termasuk dalam budaya lokal yang mengalami banyak perubahan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai contoh dan faktor utama yang mendorong dari adanya globalisasi dalam bisnis internasional. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan, serta pasar uang. Berikut contoh dari globalisasi dalam bisnis ekonomi. Satu, yaitu ekspor dan impor. Ekspor dan impor berperan penting dalam perekonomian karena dapat meningkatkan devisa negara, serta memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Misalnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke India dan Cina untuk memenuhi permintaan pasar global. Sementara impor gandum dari Australia dan Kanada diperlukan untuk industri makanan seperti roti dan mie instan. Perdagangan internasional yang bebas memungkinkan negara-negara saling melengkapi demi kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua yaitu banyaknya perusahaan multinasional. Globalisasi memungkinkan perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dengan lebih mudah, sekaligus menghindari hambatan perdagangan. Misalnya, McDonald's membuka gerai di Indonesia tanpa perlu mengekspor makanannya dari Amerika Serikat. Dengan mendirikan cabang di dalam negeri, McD dapat menyesuaikan menu dengan selera lokal, menghindari regulasi impor makanan, serta lebih efisien dalam distribusi produknya. Sementara itu, Toyota membangun pabrik di Indonesia agar tidak harus mengimpor mobilnya dari Jepang. Langkah ini membantu mengurangi biaya pajak impor, serta menyesuaikan produk dengan regulasi lokal, sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan adanya strategi tersebut, perusahaan multinasional dapat menekan biaya, serta memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di kancah global. Selanjutnya, yang ketiga yaitu basis manufaktur pindah ke luar negeri. Dengan adanya globalisasi ekonomi, perusahaan dapat memindahkan pusat produksinya ke negara lain dengan berbagai alasan seperti efisiensi biaya, kedekatan dengan sumber bahan baku, atau perluasan pasar. Contohnya, produk Apple berencana menjadikan India sebagai pusat produksi iPhone untuk meningkatkan operasionalnya. Selanjutnya, yang keempat ada tenaga kerja asing marak di Indonesia melalui globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi membuka peluang bagi tenaga kerja dengan keterampilan tertentu untuk bekerja di berbagai negara. Di Indonesia misalnya, banyak pekerja asal Tiongkok yang terlibat dalam proyek konstruksi karena keahlian mereka di bidang infrastruktur. Sementara itu, tenaga kerja asing dari Filipina sering ditemui di sektor perhotelan, terutama di Bali. Sebagai chef atau manajer, dengan kemudahan mobilitas tenaga kerja, individu dengan keahlian khusus dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan di berbagai negara termasuk Indonesia. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada terbentuknya pasar bebas internasional. Dengan globalisasi, setiap negara akan bebas melakukan perdagangan untuk meningkatkan perekonomiannya. Dengan berdagang melalui dua negara atau lebih, bisa juga membentuk kesepakatan bersama untuk berdagang. Misalnya,
Di benua Eropa ada masyarakat ekonomi Eropa, di Asia dan Amerika ada APEC, serta di ASEAN ada AFTA atau pasar bebas ASEAN. Ada bangkitnya kota-kota hub ekonomi. Globalisasi menghubungkan negara-negara di dunia untuk mendorong setiap negara mengembangkan keahliannya di sektor tertentu guna meningkatkan produktivitas ekonominya. Misalnya di New York, Amerika Serikat, dan London di Inggris dikenal sebagai pusat keuangan global, sementara di Korea dengan unggul dalam industri kosmetik dan Jepang dalam produk elektroniknya. Yang ketujuh ada penanaman modal asing. Globalisasi di bidang ekonomi mempermudah perusahaan dan individu dalam melakukan investasi asing atau penanaman modal di luar negeri. Melalui Foreign Direct Investment atau FDI, perusahaan multinasional dapat berinvestasi di negara berkembang untuk memanfaatkan tenaga kerja dengan biaya rendah dan sumber daya yang lebih murah. Selain itu, ekspansi perusahaan global semakin banyak, di mana perusahaan besar asing membuka cabang dan menjalin kemitraan dengan bisnis lokal guna memperluas pasar mereka. Selanjutnya, faktor utama yang mendorong globalisasi ekonomi dalam bisnis internasional berdasarkan pada berbagai perubahan yang mendorong perusahaan internasional untuk memperluas operasi mereka secara global. Yang pertama ada politik. Globalisasi semakin berkembang karena negara-negara di dunia mulai terhubung dan bekerjasama secara ekonomi. Salah satunya faktor utamanya adalah berkurangnya hambatan perdagangan dan investasi yang membuat perusahaan asing lebih mudah masuk ke pasar baru. Selain itu, banyak negara yang dulunya memiliki ekonomi tertutup dan mulai membuka diri dan memprivatisasi industri mereka. Contohnya yaitu setelah Uni Soviet bubar, Rusia menjual banyak perusahaan milik pemerintah seperti di sektor minyak dan gas kepada investor asing. Hal ini membantu Rusia lebih cepat terintegrasi dalam ekonomi global. Selanjutnya ada teknologi. Perkembangan teknologi, terutama dalam hal komunikasi, transportasi, dan pengolahan informasi, membuat bisnis internasional semakin mudah dan menguntungkan. Kemajuan ini memungkinkan pertukaran ide dan informasi melintasi batas negara dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, komunikasi internet dan aplikasi seperti Zoom atau Microsoft Teams memungkinkan perusahaan global berkoordinasi dengan mitra bisnis atau karyawan di berbagai negara tanpa harus bertemu langsung. Sementara dalam hal transportasi, pesawat kargo dan sistem logistik modern memungkinkan pengiriman barang ke berbagai belahan dunia dengan lebih cepat dan biaya yang lebih efisien. Misalnya, produk dari Cina dapat dikirim ke Eropa dalam hitungan hari. Yang ketiga ada pasar. Perusahaan yang berkembang secara global mulai merambah ke pasar internasional, terutama saat pasar domestik mulai jenuh. Mereka melihat peluang di luar negeri karena adanya kesamaan selera dan gaya hidup konsumen, yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah wisatawan, penyebaran TV satelit, dan popularitas merek global. Contohnya ada KFC dan celana jeans Levi's dan hamburger. Ini dapat ditemukan di berbagai negara. Akibatnya, preferensi masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan semakin mengikuti tren global. Selanjutnya, yang keempat ada biaya. Economy of scale bertujuan untuk menurunkan biaya per unit, salah satunya dengan memperluas produksi secara global. Untuk menghemat biaya produksi dan persediaan, perusahaan juga dapat memindahkan produksinya ke negara dengan biaya tenaga kerja dan bahan baku lebih rendah. Misalnya, Apple memproduksi komponen di Tiongkok demi efisiensi biaya, sementara produk Nike memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah di Vietnam dan Indonesia. Strategi ini memungkinkan mereka mengurangi pengeluaran dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. 5. Ada kompetensi atau persaingan. Persaingan bisnis yang semakin intens, terutama dengan kemunculan perusahaan baru dari negara berkembang, serta industri otomotif dan elektronik yang merambah ke pasar global. Untuk tetap unggul, biasanya perusahaan berupaya untuk mempertahankan dominasinya di pasar lokal, sekaligus menargetkan pasar pesaing di negara lain. Strategi ini memperkuat persaingan dan mempercepat globalisasi. Contohnya, ada Toyota dari Jepang tidak hanya mendominasi pasar domestiknya, tetapi juga memasuki pasar Amerika Serikat, yang merupakan basis utama Ford, sehingga menciptakan persaingan ketat dalam industri otomotif secara global.
Selanjutnya ada dampak globalisasi terhadap perusahaan multinasional dan UMKM. Yang pertama, dampak globalisasi terhadap perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Seiring dengan pesatnya laju globalisasi, banyak perusahaan yang mulai merambah aktivitas mereka ke berbagai negara, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kehadiran perusahaan multinasional di Indonesia membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama membantu pertumbuhan ekonomi. Perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam sektor perekonomian suatu negara karena mereka memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua, ada transfer teknologi. Kemajuan teknologi di Indonesia didorong oleh industrialisasi. Perusahaan asing biasanya memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada negara tuan rumah. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Dengan banyaknya perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia akan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan ekonomi. Kehadiran perusahaan multinasional bisa menyebabkan ketergantungan terhadap investasi asing. Ketergantungan ini dapat berdampak buruk untuk ekonomi negara berkembang, dikarenakan negara akan menyesuaikan dirinya untuk keinginan perusahaan asing. Yang kedua, kesejahteraan buruh. Bisnis multinasional biasanya memberikan gaji yang lebih tinggi kepada pekerja asing daripada pekerja dalam negeri, yang menyebabkan konflik antara pekerja asing dan pekerja dalam negeri. Yang ketiga, ada lingkungan tercemar. Perusahaan asing sering mencemari lingkungan karena regulasi pemerintah negara tuan rumah yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk memaksimalkan bisnisnya. Selanjutnya ada dampak globalisasi terhadap UMKM. Dalam era globalisasi saat ini ada persaingan bisnis yang semakin kuat antara produk pasar nasional maupun internasional. Dampak globalisasi akan mempengaruhi perusahaan domestik. Kondisi ini menciptakan produk untuk dijual dengan produk eksternal yang memasuki negara. Globalisasi memiliki efek positif dan negatif yang memungkinkan pemain bisnis untuk beradaptasi dengan usia globalisasi dengan menggunakan efek positif. Dampak positifnya adalah penggunaan kemajuan teknologi dalam produk pemasaran melalui platform digital. Di sisi lain, globalisasi menimbulkan resiko bagi bisnis kecil dan menengah, terutama yang berkaitan dengan ketidakstabilan pasar dan fluktuasi nilai tukar. Banyak usaha kecil yang masih mengandalkan pasar lokal dan tidak siap menghadapi perubahan cepat di pasar global.